Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami tentang utang luar negeri. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu Vini Salempa dan Nia Sambalayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi utang luar negeri. Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negeri tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Adapun teori utang luar negeri, negara berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang terhambat pada faktor pendanaan. Untuk mempercepat gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka sumber pendanaan yang digunakan oleh Indonesia adalah salah satunya bersumber dari utang. Penggunaan utang sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mempercepat pembangunan nasional digunakan karena sumber pendanaan dari tabungan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas. Sehingga sebagai sumber pendanaan, utang khususnya utang dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan dan pembangunan. Sumber pendanaan yang berasal dari utang menjadi salah satu alternatif biaya pembangunan bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Adapun jenis utang luar negeri terbagi atas 3. Yang pertama, bantuan proyek, yang artinya bantuan dari luar negeri yang digunakan untuk keperluan proyek pembangunan dengan cara memasukkan barang dan jasa. Yang kedua, bantuan teknik, yaitu pemberian bantuan tenaga terampil dan ahli. Dan yang ketiga, bantuan program, yang artinya bantuan yang dimaksudkan untuk dana bagi tujuan-tujuan yang bersifat umum, sehingga penerimanya bebas memilih penggunaannya sesuai pilihan. Materi yang selanjutnya yaitu perencanaan utang luar negeri. Perencanaan utang luar negeri terdiri atas 2, yaitu perencanaan pembiayaan dan perencanaan pinjaman kegiatan. Yang pertama, perencanaan pembiayaan. Menteri Keuangan menyusun rencana batas maksimal pinjaman luar negeri yang ditinjau setiap tahun dengan mempertimbangkan yang pertama, kebutuhan real pembiayaan, yang kedua, kemampuan membayar kembali, yang ketiga, batas maksimal kumulatif utang, yang keempat, kapasitas sumber pinjaman luar negeri, dan yang terakhir, risiko utang. Rencana batas pinjaman tersebut merupakan alat pengendali pinjaman luar negeri. Yang kedua yaitu perencanaan pinjaman kegiatan. Menteri Perencanaan menyusun rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk pinjaman kegiatan jangka menengah dan tahunan untuk pembiayaan yang dituangkan dalam dokumen. Yang pertama, rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri. Yang kedua, daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah. Yang ketiga, daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri. Dan yang terakhir yaitu daftar kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sambalayu. Di sini saya akan membawakan materi ketiga, yaitu pelaporan monitoring dan evaluasi utang luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan 3 proyek berdasarkan data Denfas tingkat penyerapan KDP. Di makalah dan PPT yang telah kami kirim, kami telah memasukkan satu tabel yang menjelaskan 3 proyek, yaitu proyek KDP 2, proyek KDP 3A, dan proyek KDP 3B. Di sini dari tabel tersebut kami mendapat gambaran bahwa KDP kedua dalam kurun waktu pelaksanaan selama 5,5 tahun, closing date 31 Desember 2007, tingkat realisasi penarikan dana pinjaman aktual disbursement ratio ADR mencapai 99,0%, ID card dan 98,58
dan expand disbursement latihan EDR sebesar 94,4% dan 80,74% dengan proses varian PV masing-masing sebesar 5,03% dan 17,84%. KDP kedua yaitu KDP 3A. Dalam kurun waktu pelaksanaan selama lebih dari 3 tahun, closing date 31 Desember 2008, tingkat realisasi penarikan dana pinjaman aktual disbursement relation ADR mencapai 98,25% ID kredit dan 98,58% IBR loan, dan expand disbursement relation ADR sebesar 68,74% ID kredit dan 80,74% IBR loan dengan progres varian atau PV masing-masing sebesar 29,51% dan 17,84%. KDP yang ketiga yaitu KDP 3B. Dalam kurun waktu pelaksanaan selama 2 tahun, closing date 31 Desember 2008, tingkat realisasi penarikan dana pinjaman atau aktual disbursement latihan dalam kurung ADR mencapai 80,9% ID kredit dan 46,82% IBR loan, dan expand disbursement latihan atau ADR sebesar 60,02% ID kredit dan 60,02%. Sekian, terima kasih. Evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama, Urban Poverty Program atau UPP. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program UPP antara lain yang pertama, adanya kesalahan dalam pengalokasian dana dalam DIPA, sehingga di beberapa kabupaten atau kota alokasi dananya kurang, sedangkan di kabupaten kota lainnya berlebih. Atas kesalahan pengalokasian tersebut diperlukan adanya revisi DIPA yang memerlukan waktu. Dan yang kedua, berkenaan dengan belum selesainya revisi DIPA tersebut, saat ini BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat selaku penerima dana atau manfaat belum dapat melakukan penarikan dana BLM tahap 2 sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, kekurangsiapan pemerintah daerah untuk mengambil alih meneruskan program pemberdayaan masyarakat dengan pola UPP setelah kegiatan UPP selesai. Rencana tindak lanjut yaitu perlunya percepatan revisi DIPA sehingga proses pelaksanaan pencairan dana BLM atau dana bantuan langsung masyarakat dapat segera dilakukan. Yang kedua, pihak executing agency perlu mendorong pemerintah daerah untuk secara aktif dapat melakukan pengambil alihan tanggung jawab pelaksanaan pemberdayaan masyarakat setelah UPP berakhir. Hal ini diperlukan agar hasil-hasil yang telah dicapai, khususnya dalam hal proses pembelajaran tentang pemberdayaan masyarakat, dapat perlu berjalan secara berkelanjutan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi evaluasi dan tindak lanjut. Yang kedua yaitu Kecamatan Development Project KDP atau Program Pengembangan Kecamatan PPK. Dalam kunjungan non-state ke lokasi KDP, tim monitoring dan evaluasi pinjaman dana hibah luar negeri melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintah kabupaten peserta KDP, konsultan manajemen provinsi, konsultan manajemen kabupaten. Selain itu, juga melakukan kunjungan ke distrik, kecamatan penerimaan program KDP, dan melakukan pertemuan dengan fasilitator kecamatan kepada distrik atau camat dan tokoh masyarakat setempat. Dalam serangkaian pertemuan diperoleh informasi dan masukan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat peserta program KDP sangat antusias serta ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, masyarakat berharap agar pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat mengadopsi program KDP dengan melibatkan secara langsung peran serta masyarakat.
Yang ketiga, tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan KDP telah menampilkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari semakin terbukanya akses perekonomian antar desa atau kecamatan, partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam setiap tahapan kegiatan, tumbuhnya kembali budaya gotong royong, pengelolaan kegiatan yang semakin transparan, dan timbulnya sikap kritis masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program KDP. Yang pertama, biaya operasional bagi konsultan atau fasilitor yang sangat kecil sehingga tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, terutama untuk daerah yang sangat terpencil dan terisolasi. Yang kedua, belum adanya upaya pemerintah daerah dalam pelestarian program KDP selanjutnya. Yang ketiga, KDP di Provinsi Papua, terutama di Provinsi Papua, kriteria pembagian dana KDP sangat merugikan Provinsi Papua, antara lain jumlah penduduk yang relatif sangat kecil dan tidak diperhitungkan tingkat kesulitan geografinya, lokasi kegiatan. Selain itu, hambatan yang dijumpai adalah jumlah tenaga konsultan atau fasilitator yang sangat sedikit, sedangkan daerah yang dijadikan sasaran pendamping sangat sulit untuk dijangkau dan terisolir. Yang keempat yaitu dalam penetapan lokasi dan alokasi, dana per kecamatan sebagai pasaran kegiatan sering berubah-ubah sehingga menghambat proses pelaksanaannya. Dan yang kelima yaitu proses pencairan dana sering menjadi hambatan tersendiri baik bagi pelaksana kegiatan maupun bagi masyarakat penerima manfaat. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 3.1.1. Pada tanggal 16 Agustus 2006, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat guna percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Untuk itu, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan perluasan program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dianggap cukup efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Sebagai tahap awal, pada TA 2007 ini, perluasan PNPM akan dimulai dari UPP 2 dan KDP 3B 3.1.2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan PNPM tersebut, pemerintah Indonesia dan Bank Dunia telah sepakat melakukan penambahan dana pinjaman dengan melakukan penandatanganan 2 kredit agreement yaitu pada tanggal 25 Mei 2007 untuk nomor 4045 1 IND Kecamatan Development Program PES 3B sebesar 81.950 dan pada tanggal 7 Juni 2007 untuk nomor 3658 1 IND Urban Property Program 2 sebesar 89.550 saat ini. Kedua kredit agreement dimaksud dalam proses persiapan pengefektifan diharapkan akan efektif pada September 2007. 3.1.3. Namun demikian, untuk persiapan pelaksanaan PNPM, kondisi yang ditemui saat ini di lapangan adalah masyarakat awam belum dapat memahami secara baik bahwa pelaksanaan PNPM merupakan perluasan UPP dan KDP dan akan dilakukan dengan mengadopsi proses-proses yang dilaksanakan dalam UPP dan KDP tersebut. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga timbul pemahaman yang baik. Demikianlah materi dari kelompok kami. Terima kasih.